Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dr. Lia, dengan Mas siapa? Ya Mas Bagus. Di sini datang dengan keluhannya apa ya Mas? Telinga saya sakit. Oh, telinganya sakit. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari telinga, hidung serta tenggorokan untuk mengetahui penyebab kelainan dari ketidaknyamanan di bagian telinga Mas. Apakah Mas bersedia? Iya. Baik, jika Mas bersedia, saya akan melakukan cuci tangan dan juga persiapan alat. Untuk alat yang diperlukan yaitu ada lampu kepala, kemudian ada tong spatel untuk pemeriksaan tenggorokan, kemudian ada spekulum nasi untuk pemeriksaan hidung, kemudian ada otoskop dan juga corong telinga untuk pemeriksaan dari telinga. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan. Untuk pemeriksaan akan dilakukan karena tadi kelainannya pada telinga, maka saya akan melakukan pemeriksaan dari organ telinga terlebih dahulu, dan saya akan memulai dari sisi yang sehat. Kemudian untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan telinga luar dan juga otoskopi. Untuk yang pertama posisi duduk dari pasien, paha kanan bersebelahan dengan paha kanan pasien. Kemudian saya akan menyalakan lampu kepala. Kemudian saya akan melakukan inspeksi dari telinga terlebih dahulu. Untuk telinga luarnya dia bentuknya normal, kemudian tidak ada tanda peradangan pada telinga luarnya, tidak ada bekas operasi seperti sikatrik. Kemudian untuk tidak ada kelainan kongenitalnya seperti fistel preauricula, hemangioma, kemudian tidak ada mikrotia, tidak ada fistel post auricula. Kemudian setelah dilakukan inspeksi, saya akan lakukan palpasi, yaitu Mas apabila nanti nyeri bisa bilang ya Mas ya, kita tekan tragusnya nyeri, tarik auriculanya nyeri, kemudian kita ketuk di bagian mastoid dan juga kita lakukan nyeri. Kita lakukan penekanan, kita tekan nyeri Mas, kemudian kita lakukan ketok mastoid nyeri Mas. Tidak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan otoskop untuk mengetahui CAE serta membran timpaninya. Nah, karena ini sudah ada lampunya, maka kita matikan lampu dari kepala terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan dari otoskopnya dan kita fiksasi daun telinga menggunakan tangan yang satunya. Seperti ini. Kemudian kita ditarik ke belakang, kita masukkan alatnya secara perlahan. Kemudian kita lihat bagian liang telinga dan juga membran timpaninya. Kemudian kita keluarkan. Untuk hasil yang saya nilai tadi, untuk CAE-nya dia normal karena tidak didapatkan tanda peradangan seperti furunkel, granulasi dan juga yang lainnya. Sekretnya juga tidak. Sekret tadi ada sekretnya sedikit ya Mas, konsistensinya dia lunak. Untuk cairannya tidak ada dan tidak ada corpus alienum atau benda asing pada telinga. Untuk membran timpaninya dia utuh, tidak intak ya Mas ya. Refleks cahayanya tadi juga positif, tidak ada retraksi maupun tidak ada bulging, serta tidak ada tanda hiperemis pada membran timpaninya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pada bagian hidung. Untuk yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Bentuknya normal, tidak simetris, tidak ada warna kemerahan pada hidung. Kemudian dia tidak ada massa di luar hidung. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Untuk palpasinya, Mas nanti apabila sakit bisa bilang ya Mas ya. Palpasi, sakit Mas? Tidak. Kemudian di palpasi bagian area sinus paranasalis dari sinus frontalis. Nyeri Mas? Tidak. Kemudian nyeri Mas di sinus ethmoidalis, nyeri? Tidak. Kemudian di sinus maxillaris, nyeri Mas? Tidak. Kemudian kita lakukan perkusi pada area sinus paranasalis, nyeri Mas? Tidak. Nyeri Mas? Di sinus maxillaris nyeri Mas? Tidak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung dalam pasien dengan cara menggunakan rinoskopi atau pemeriksaan rinoskopi anterior. Untuk alatnya kita menggunakan spekulum hidung dengan cara untuk di bagian tangan kanan. Untuk tangan kiri kita memfiksasi dari dagu pasien. Kemudian kita masukkan secara perlahan dengan keadaan tertutup. Kemudian kita masukkan perlahan dan kita buka. Kemudian kita lihat dari mukosanya, kemudian konkanya, septumnya, sekretnya, massa dan juga corpus alienumnya. Kemudian kita tutup secara perlahan dengan penutupan tidak sempurna agar menghindari penjepitan dari bulu hidung. Untuk hasil yang saya temukan tadi yaitu untuk mukosanya dia tidak tampak hiperemis, kemudian juga konkanya tidak hipertrofi, tidak ada massa, tidak ada corpus alienumnya, tidak didapatkan septum deviasi dan juga sekretnya tidak ada.
Normal ya Mas ya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian tenggorokan. Untuk yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di bagian mulutnya. Mulutnya ini normal, tidak dapat pembekakan, tidak ada perdarahan. Kemudian selanjutnya untuk untuk mulut luarnya dia normal. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan dari rongga mulut serta orofaring. Mas bisa dibuka mulutnya, kita lihat dari lidahnya normal, pergerakannya, bentuknya juga normal. Kemudian kita lihat dari mukosa bukalnya, dia tidak ada ulkus, tidak ada massa. Kemudian dari gingivanya dia tidak mengalami pembengkakan. Kemudian giginya juga tidak dapat gigi karies atau karies dentis. Kemudian kita lanjut untuk kita tekan 2/3 anterior lidah. Kemudian kita nilai dari palatum mol, palatum molnya, uvulanya, pilar anterior, pilar posterior, kemudian tonsila palatina serta dinding posterior dari orofaring. Kemudian dari hasil yang saya nilai tadi untuk uvulanya dia tampak simetris, palatum molnya dia simetris, kemudian untuk pilar anterior serta pilar posteriornya tadi dia simetris dan juga tidak didapatkan hiperemis. Kemudian selanjutnya untuk tonsilanya dia normal, tidak membesar, tidak ada hiperemi dan juga tidak didapatkan detritus. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tadi untuk dinding orofaringnya, untuk inspeksinya tidak didapatkan mukosanya normal, tidak hiperemi dan juga tidak ada postnasal drip. Kemudian untuk yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar limfe di bagian leher Mas. Apakah Mas bersedia? Baik, jika Mas bersedia mungkin bajunya agak sedikit dibawahkan ya Mas, karena saya akan memegang bawah leher Mas. Untuk yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Mas bisa agak menengadah. Nah, saya akan lakukan inspeksi dari lehernya, tampak normal, bentuknya simetris, kemudian tidak didapatkan tanda peradangan, warna kulitnya tampak sama dengan sekitar dan juga tidak dapatkan pembesaran dari tiroid. Kemudian setelah itu saya akan melakukan palpasi di bagian kelenjar leher. Permisi ya Mas ya. Untuk yang pertama kita mulai dari submetal, kemudian ke submandibula, kemudian ke preauricula, lanjut kemudian ke postauricula, kemudian ke subauricula, kemudian sepanjang dari musculus sternocleidomastoideus, kemudian ke supraclavicular dan ke infraclavicular. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang tadi saya dapat, terdapat benjolan letak di supraclavicular, letaknya dia unilateral, kemudian dia tampak tidak ada fluktuasi. Tadi nyeri tidak Mas saat saya tekan? Tidak nyeri ya Mas ya. Kemudian permukaannya dia licin, kemudian dia mobile dan dia ukurannya sekitar 3 cm. Alhamdulillahirabbil alamin, pemeriksaannya telah selesai. Mungkin untuk ketidaknyamanan di bagian telinga Mas tadi karena adanya seruman yang sedikit banyak ya Mas ya. Tapi serumannya konsistensinya lunak, jadi tidak apa-apa, itu gampang dikeluarkan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mas? Ya. Tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan.